calon supir punya fulus. Kalau nggak punya fulus nggak ada supir, kira-kira majikan antum bahagia nggak tuh? Bahagia, senang hidupnya, nggak pernah ribut gitu kan. Gaji lancar terus, alhamdulillah. Majikannya bahagia. Ada yang majikannya nggak bahagia? Angkat tangan. Kayaknya semua majikannya bahagia. Orang kaya. Orang kaya. Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah fulus, maka yang kaya aja yang bahagia. Pernah seorang syekh bersama rombongan di Riyadh, dia berangkat ke salah satu konglomerat di Riyadh. Orang kaya yang mau membantu bikin suatu proyek, orang kaya itu telepon, datang ke sini. Pas waktu itu musim dingin, ya seperti sekarang. Datang ngobrol, teken, dia sudah selesai. Terima kasih banyak kata masyarakatnya. Kita pulang sudah. Syekh, anak mau tanya, anak punya masalah. Apa masalahnya? Anak nggak bisa tidur kalau malam. Nggak bisa tidur, kenapa? Kata dia. Nggak ke dokter. Gimana mau ke dokter? Anak ini kata dia. Kalau mau tidur, mikirin fulus saja. Harta anak banyak, anak mikir harta anak yang di langit, yang di tanah, yang di luar negeri. Setiap satu permasalahan selesai, datang masalah lagi. Karena dalam kehidupan ini orang yang banyak fulusnya, yang banyak proyeknya, yang banyak pabriknya, berarti banyak masalahnya. Orang sekarang ngurus satu orang bermasalah, gimana kalau dia punya pekerjaan jumlahnya ribuan? Dia punya proyek di Kanada, di Amerika, nggak bisa tidur begini. Katanya Syekh, ya alik amwalaka billah. Hartamu kau ikat dengan Allah, maka kau akan bisa tidur. Ya syukur Syekh. Ada yang pulang. Pas keluar dari rumahnya, lewat pinggir jalan lihat tukang angkat hama uli dengan talinya dia. Biasanya kalau di sini kan yang dorong-dorong itu ngangkat, dia punya tali untuk ngikat barangnya di pasar-pasar itu. Talinya itu dia kumpulin, dia beber kartun, talinya itu dibikin bantal sebenarnya. Kata Syekh ini, inna nasma'u syakhira. Kita dengar suara ngoroknya dia itu dari jauh. Kata dia, nikmat banget, subhanallah. Bayangkan dia nggak punya apa-apa. Orang kaya yang fulusnya banyak nggak bisa tidur malam. Ini orang subhanallah, mungkin dia fulusnya yang hari itu buat hari itu, tapi dia bisa tidur beralaskan kartun, berbantalkan tali. La haula wala quwwata illa billah. Kembali ke bahagian tidak berada dalam harta. Bahkan banyak orang-orang kaya yang tersiksa dengan harta. Kita akan bahas masalah itu nanti. Kemudian ada yang berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu berada di kedudukan dan kekuasaan. Orang yang berkedudukan tinggi, yang berpangkat, yang menjadi pejabat, yang kemana-mana dia dikawal, yang perintahnya selalu didengar, yang tidak pernah disuruh, selalu nyuruh, itu orang yang berbahagia. Kenapa? Dia mau kemana-mana aman, ada yang jaga dia. Dia mau minta apa, bakal diberikan apa yang dia minta. Karena dia pejabat yang berpangkat, yang menjadi pejabat, yang kemana-mana dia dikawal, yang perintahnya selalu didengar, yang tidak pernah disuruh, selalu nyuruh, itu orang yang berbahagia. Kenapa? Dia mau kemana-mana aman, ada yang jaga dia. Dia mau minta apa, bakal diberikan apa yang dia minta. Karena dia pejabat dan penguasa. Maka dari itu kita lihat banyak orang berlomba-lomba jadi presiden, berlomba-lomba jadi apa? Jadi menteri mungkin, jadi calon legislatif, sampai yang ke kampung jadi lurah, rebutan orang jadi lurah itu. Bahkan uangnya, dia sudah punya uang kaya, tapi dia belum berbahagia. Dia berpikir kalau aku jadi lurah aku bahagia. Kalau aku jadi calon legislatif, jadi anggota dewan, aku bahagia. Maka dia keluarkan duitnya,
untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan setelah selesai pilkada, ternyata tidak sedikit yang stres. Ada calon bupati itu yang keluar pakai celana pendek. Kenapa? Dia sudah punya uang tapi belum berbahagia. Harapan dia berbahagia dengan kedudukan dan kekuasaan. Tapi ternyata Allah tidak memberikan kedudukan itu. Dia tidak sukses. Akhirnya dia stres. Ada sebagian mengatakan dia pura-pura stres, Ustaz. Kenapa? Utangnya banyak. Soalnya kalau dia masih gak stres, ya ditagih terus gitu dia. Allahu Akbar. Tapi yang jelas kita melihat pejabat adalah orang yang susah hidupnya. Pejabat itu mau kemana-mana bingung. Kenapa? Bakal ditanya ketemu orang nanti. Kenapa jalan di rumah saya Bapak kok belum diperbaiki? Akhirnya dia menghindar dari orang. Dan kita tahu mereka kadang-kadang kalau dikomentari, dimintai komentar oleh para wartawan, ngomongnya no comment. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak bahagia dengan jabatan yang dia dapatkan. Dan banyak buktinya juga pejabat yang sekarang di mana? Di mana? Pejabat itu kan kalau menteri ya, itu rumahnya rumah nomor 1, kelasnya kelas nomor 1, mobilnya mobil, sekarang mobilnya Toyota Crown, kalau dulu Camry. Itu pejabat jenis seperti itu. Ada sebagian pejabat yang sekarang di penjara. Banyak enggak? Banyak sekali. Ternyata jabatan yang dia dapatkan tidak bisa membahagiakan dia. Dimanakah letak kebahagiaan itu? Kebahagiaan dan popularitas. Ada sebagian orang, baik wanita ataupun laki-laki, yang dalam bayangan dia kalau terkenal, kalau wajah dia itu nongol di TV, nongol di majalah, tiap hari tampak dilihat oleh orang banyak, kemana-mana dia dihormati dan dielu-elukan, maka dia adalah orang yang berbahagia. Oleh karena itu kita melihat banyak di Indonesia yang kepingin jadi artis. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang dulu ya, yang dulu berpikiran, wah aku kepingin jadi artis? Ada nggak? Jadi penyanyi lah paling nggak. Penyanyi di kampung nggak apa-apa. Itu ada ayat kalau bisa dibagi juga ya. Saya kok kehausan terus tidak. Bismillah. Kita melihat ada yang suka ngikutin beritanya artis. Banyak ya. Tapi kayaknya kalau wajah-wajah di sini wajah-wajah nggak suka gosip di sini. Khususnya ibu-ibu kan, ibu-ibu yang punya istri mungkin itu demen banget mereka itu ngelihat beritanya artis. Artis katanya dia lagi melahirkan. Apa urusannya kamu dengan artis itu gitu? Lagi melahirkan, mau cerai. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohin sama mereka. Karena apa yang ada di pikiran kita? Artis adalah orang yang paling berbahagia. Figur masyarakat artis. Sehingga anak-anak kecil itu akan nyanyi seperti nyanyinya artis. Betul nggak? Joget seperti jogetnya artis. Subhanallah. Itu anak-anak kecil di kampung. Gimana goyangnya imun bisa ya? Anak-anak umur 6-7 tahun. Karena apa? Di dalam pandangan banyak masyarakat, artis adalah orang yang berbahagia. Bahkan dia ada yang berpikiran, saya punya saudara, dulu tinggal di Jember. Dia sekarang berangkat ke Jakarta. Dia masih kerabat. Untuk apa? Untuk mengejar kebahagiaan. Dia berpikir ingin mengorbitkan anaknya supaya jadi artis. Karena orang tua mungkin dia bahagia kalau melihat anaknya di TV itu bahagia. Syuf anakku, kata dia. Tapi kalau kita melihat
memperhatikan kehidupan para artis. Hampir selalu artis itu adalah orang yang paling takut keluar rumah dalam keadaan jelek. Betul nggak? Takut banget dia. Kalau kita, subhanallah, mau keluar rumah bangun tidur keluar, telepon majikan, ayo berangkat, berangkat. Nggak ada rasa takut sama sekali. Terus gue kelihatan jelek sama majikan, nggak ada. Dan mereka artis adalah orang yang paling takut keluar sendirian. Tidak ada kebahagiaan di mereka. Bumi yang luas jadi sempit buat dia. Pasar yang banyak itu jadi sedikit buat dia. Karena dia, oh pasar di situ yang nggak banyak wartawan, dia akan susah hidupnya. Kalau kita memahami kebahagiaan itu adalah ketenangan dan kedamaian di jiwa. Artis bukan orang yang damai. Dan perceraian di antara para artis adalah berita paling populer, paling seneng. Bahkan ada artis yang tidak cerai. Itu ada orang yang menjadikannya figur. Siapa namanya? Muhsin siapa? Sama Siti Sandoro. Saya pernah dengarkan orang doa nikah. Biasanya orang nikah itu ada yang berdoa ya, mereka mengatakan Allahumma alif baina qalbayhima, ya Allah, satukan di antara keduanya, saling kasih di antara hati mereka, sambungkan kama allafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana kau satukan Hawa dan Adam, antara Nabi Muhammad dengan Khadijah, antara Muhsin wa orang. Innalillah. Karena dia pikiran ini ada artis yang nggak cerai-cerai, kata dia. La haula wala quwwata. Itu karena mereka berpikir artis adalah orang yang paling berbahagia. Tapi kalau kita lihat rata-rata mereka adalah orang yang tidak berbahagia. Kalau nggak percaya, coba jadi artis. Ada yang mau coba? Saya nggak percaya Ustaz, artis itu berbahagia Ustaz. Yakin saya katanya. Besok saya pulang mau daftar jadi artis. Coba cari kebahagiaan di situ. Dapat nggak? Ntar kita dikabarin. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu dengan gelar. Dia memiliki gelar sekolah tinggi sampai menjadi dokter, profesor, bahagia. Dan kita melihat orang berusaha untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang paling tinggi. Bahkan kalau bisa anaknya nanti membantu orang tuanya. Duit berapapun dia keluarkan. Karena harapannya ketika mendapatkan gelar doktor, mendapatkan gelar profesor, dokter, dia akan berbahagia. Tapi ternyata kalau kita melihat tidak. Di Riyadh, karena di Saudi saya ceritanya